luar biasa. Saya sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara yang teman-teman yang semangat yang ada di Bisu bangsa hari ini. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa bagi saya secara pribadi karena Tuhan memperkenankan saya boleh hadir di tengah-tengah jemaat di sini. Saya menyadari Bapak Ibu Saudaraku, saya hamba Tuhan yang boleh dibilang Bapak Ibu Saudaraku tentunya memiliki keterpaksaan dan kelemahan. Pada hari beberapa hari yang lalu, Bapak Pendeta kami, Pendeta dan Bapak yang merupakan pimpinan sidang di tempat kami menyampaikan kepada kami kalau pada hari ini gereja yang ada di gereja Pentakos Indonesia Bandera akan melakukan sikap bimbang. Dan kebetulan Bapak itu, Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa hadir karena memang Bapak itu masih harus bekerja. Jadi kata pekerjaan yang harus dia hadiri, maka pelayanan di tempat ini diwakilkan kepada kami. Itulah yang menjadi kehadiran saya saat hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maka penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita menyambut kehadiran kami di sini. Haleluya! Saya percaya kepada Bapak Ibu Saudara kepada kita semua yang ada di sini masih banyak yang belum kenal dengan kami. Tadi memang sudah disebutkan sama Bapak Guru saya kalau kami adalah pengajar dari Bandung Lama. Jadi saya adalah mantan dia dan saya mengatakan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan telah mengaruniakan dua orang anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Yang paling besar adalah Sulaiman yang memiliki 4 dan kedua berfungsi kelas 2 SMP bulan-bulan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya juga perlu berharap kepada kita semuanya kalau saya ini makin ada yang asalnya dari persungguhan. Jadi sambutan hanya anak-anak kita di sidang umum. Pada memburu nari anak kita. Saya belajar dengan Tuhan. Ketika orang jarak akan ada buruku, pada burukan itu, namun dapat tunjukkan kita umat. Jadi keluarga mengambil dari kita pakai. Haleluya. Jadi samping kita saudara seiman juga kita dengan keluarga yang baik kita ini yang lebih semua Bapak dan Saudaraku setelah saat ini kita boleh dengan sukacita dengan hati yang tulus, dengan kerinduan yang besar boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh sebentar kita akan baca dan kita akan pelajari yang kami pilih dari kami ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ke-30. Kalau boleh ditampilkan. Boleh ya? Oh iya. Haleluya. Kita boleh sama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. Sudah ketemu ya? Amin. Ya. Kita akan sama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Iya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan menutup mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat menutup mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini kami buat kita adalah umat kemuliaan Tuhan. Kita adalah umat kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya bagi kita semua yang hadir hari ini, kalau saya mengatakan
Zaman yang sedang kita duduki sekarang ini, yang sedang kita jalani hari ini adalah zaman akhir zaman. Saya tidak percaya semua kita akan sepakat dengan hal ini. Dan firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan itulah yang dialami oleh manusia sekarang ini. Sehingga oleh karena kesulitan dan kesukaran yang dihadapi oleh manusia, banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak mampu. Banyak yang mengambil jalan pintas akan hal itu. Dan akan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya luar biasa. Putus asa karena tidak ada lagi jaminan yang diberikan oleh dunia ini akan bagaimana hidupnya. Tapi saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya mau mengatakan kepada kita semuanya, dunia boleh putus asa. Dunia ada dalam kekhawatiran, keresahan, keimbangan, dan keraguan dan keputusasaan. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, mari tampil beda dengan mereka. Amin. Sebab tidak ada yang mendampingi hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Khawatir menang itu hanya mengulangi, hanya menumrah. Sebab manusia pertama ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka hal yang dia alami adalah takut. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu diwariskan kepada semua manusia yang ada di dunia ini, dan itulah yang melanda perasaan manusia itu. Oleh karena ketakutan yang berlebihan yang dialami oleh manusia itu, ketakutan itu Bapak Ibu Saudara itu berkembang pertama-tama menjadi depresi. Depresi itu tambah besar menjadi stres, mengambil jalan pintas. Itu sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Mereka ada yang pengharapan atas istri. Mereka hanya mendapat pengharapan atas dunia ini, sangat disayangkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, jika kamu mendapat pengharapan hanya di dalam dunia ini saja, maka kamu adalah manusia yang paling malang dari segala yang ada. Sungguh sangat malang ketika kita Bapak Ibu Saudaraku hanya menaruh pengharapan kita hanya kepada dunia ini. Sebab saya tidak sadar, tahu tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku, kepada saya, kepada kita semua yang ada hadir di sini, kehidupan ada dua yang terhadapkan kepada kita, yaitu kehidupan masa sekarang dan kehidupan masa yang akan datang. Tapi banyak orang yang merusakkan hidupnya hanya untuk kehidupan masa sekarang ini, tanpa peduli bagaimana kehidupan masa depan. Saya yakin percaya dalam kita semua ini akan menjadi orang-orang yang tampil beda, karena kita ini adalah milik yang punya Tuhan. Amin. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau ribut kembali, mau ingat kembali bagaimana rencana Tuhan yang sungguh dahsyat, yang sungguh luar biasa bagi umat kita itu, bagi manusia itu, yang menempatkan manusia itu menjadi suatu ciptaan yang paling mulia. Seketika alam semesta selesai dijadikan oleh Allah Bapa di surga, langit dan bumi dijadikan, gunung-gunung di udara dijadikan, ikan-ikan di lautan semuanya dijadikan, hewan-hewan peliharaan di dapat di hutan semuanya tersedia Bapak Ibu Saudara. Ketika semuanya itu sudah tersedia, maka firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang ada di sini. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan manusia itu untuk ada di dalam kesengsaraan, penderitaan. Allah itu mau supaya umat kemudian itu bisa menikmati kebahagiaan, bisa menikmati kemakmuran, kesejahteraan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, manusia yang pertama itu Tuhan tempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu melambangkan apa Bapak Ibu Saudaraku? Melambangkan kemakmuran. Taman Eden itu melambangkan apa? Melambangkan kesejahteraan. Taman Eden itu melambangkan apa Bapak Ibu Saudaraku? Ketentraman. Sebab sejarah semuanya serba tentram hidupnya. Tidak ada antara satu yang saling mengintimidasi, tidak ada antara satu yang lain yang saling menekan ataupun tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang saling menyakiti. Semuanya bisa duduk berdampingan. Ketentraman itu luar biasa di sana. Dan manusia itu tidak pernah
Ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Tidak ada yang merasa takut menjalani hidupnya. Tidak ada yang merasa tertekan menjalani hidupnya. Tidak ada yang merasa ketakutan menjalani hidupnya. Semuanya hidup berdampingan, penuh dengan kemesraan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan keharmonisan yang luar biasanya sebenarnya rencana Tuhan itu bagi manusia. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka peradaban begitu berbalik 180 derajat. Yang tadinya mereka ada di dalam kemakmuran, yang tadinya mereka hidup dalam kesejahteraan, yang tadinya mereka ada di dalam keharmonisan, ada di dalam ketentraman, berubah 180 derajat. Mereka harus keluar dari taman yang namanya taman kemakmuran itu. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, apa yang Tuhan katakan kepada laki-laki itu? Karena engkau menganggap perjanjian yang telah dibuat, maka akan dengan susah payah engkau mencari makanan. Katanya kepada perempuan itu juga, karena engkau melanggar perjanjian itu, maka akan sakit engkau melahirkan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan itu tidak bisa terelak lagi. Penderitaan itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dia jalani. Katanya kepada terkutuklah bumi karena kau. Maka ketika dunia terkutuk Bapak Ibu Saudara karena karena dosa manusia yang pertama itu, maka itulah yang kita alami sekarang ini. Penderitaan tidak terelak, kesusahan tidak terelak, kesukaran Bapak Ibu Saudara itu harus kita jalani. Kita tidak bisa lepas daripada itu. Dan firman Tuhan tidak pernah berjanji bagi saya dan bagi kita semuanya. Walaupun juga orang terlampau sekolahmu, tahun 2 kali sekali. Ketika itu Tuhan yang menang. Jadi Tuhan berkata, pada saat yang mau ikut aku, dia akan ikut salib. Mengikut salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Kita harus ikut salib. Artinya kita bisa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang mengikut beban seperti jalan, rasanya tidak bisa. Terikat, tertentu. Itu yang harus kita jalani. Bagaimana kita supaya mampu menjalani hidup ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti yang saya katakan tadi, menjadi orang yang putus pengharapan dalam hidup ini. Maka firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Saya ini Bapak Ibu mengenai Tuhan, dan mulai dari mengenai Bapak ini, semuanya kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Katakan itu kepada kita, kita mari kita berkata kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Coba. Haleluya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menjadikan kita menjadi umat kepunyaannya. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu jangan pernah takut menjalani hidup ini. Jangan takut menjalani hidup. Jalani apa dan lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita tidak perlu tanyakan bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita. Yang penting apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup hari. Amin. Sebab apapun yang kita perbuat itu hanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena mulai dari orang berdiri atas semua lucu, mulai dari orang berdiri atas semua lucu, tapi yang terakhir seperti itu. Sebab tidak dilihat oleh manusia. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, setiap perbuatan yang baik itu akan diperhatikan oleh Bapa di surga. Maka Tuhan tertuju kepada semua orang melihat apakah mereka berbuat baik atau sebaliknya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bertanggung jawab atas diri kita. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus itu, saya tadi berkata kepada kita semua, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kita ini adalah milik kebenaran Tuhan. Barangkali bagi kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara, masih ada yang punya keraguan. Kalau orang mungkin bertanya kepada kita, apa kamu benar-benar mengerti sih? Kalau kamu ini sudah mengerti kebenaran Tuhan, kan kamu masih hidup seperti ini. Hidup kamu seperti ini. Oh, kamu terlalu yakin sih sekali ketika kamu bilang kamu ini anak Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, pertanyaan seperti itu akan muncul
yakinkan kepada hatimu, yakinkan kepada imanmu, penuhkan iman kepercayaanmu, bahwasanya kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menjamin itu, Bapak Ibu Saudara, bukan perkataan kita, tapi ada jaminan dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya kita ini dipilih, dijadikan menjadi umat kepunyaan Dia. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Apa dasar kita, Bapak Ibu Saudara? Untuk meyakinkan kita, untuk mempercayakan diri kita kalau kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan ataupun umat kepunyaan firman Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi jawabannya. Coba kita buka, Bapak Ibu Saudaraku. Dasar yang pertama, kita meyakinkan diri kita sebagai orang kepunyaan Tuhan adalah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama yang ke-12, yaitu karena kepercayaan kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan itu menjadi Tuhan dan Raja kita, menjadi Bapa kita. Coba Yohanes pasal yang pertama ayat yang 15. Ini dia firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya menerima kuasanya supaya coba maaf dulu Bapak Ibu, tapi kurang agak harus coba karena dia salah jawab komplain dulu bacanya. Puji nama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, dasar yang pertama yang kemudian kita menjadi yakin penuh kalau kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan, bukan karena kesadaran kita, bukan karena kesucian kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kepercayaan kita. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah dan mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya ketika kita percaya dengan nama Yesus, bahwa Tuhan yang disadikan itu, yang telah mati dan bangkit itu, menjadi Tuhan dan Raja kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita ini Bapak Ibu Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah putus asa menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Ada Tuhan yang memelihara kita. Kasihnya selalu yang kekal terus, Bapak Ibu. Tak habis-habis namanya, akan selalu orang terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Itu orang berkata, Bapak Ibu Saudara, wah kamu ini persoalan kamu pilih-pilih, kamu ngaku-ngaku kamu jadi umat kepunyaan Tuhan. Tidak dulu, berkata dulu dalam dunia. Memang dunia akan selalu, Bapak Ibu Saudara, akan selalu menunggu kita, akan selalu mendakwa kita bagaimana supaya iman kita menjadi jatuh, semangat kita menjadi kendor, semangat kita menjadi pudar. Dia akan terus mengatakan perkara-perkara yang membuat kita bisa gugur iman kita. Tapi kita terus yakinkan diri kita. Sebab firman Tuhan yang mengatakan itu. Bukan nama Tuhan, bukan para nabi Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan atau pribadi Yesus yang mengatakan itu. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, dasar kita untuk menguatkan kita, mengokohkan iman kita, hati kita, meneguhkan hati kita, bahwasanya kita ini adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan adalah karena penebusan Tuhan, karena penebusan Kristus. Kita boleh lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 18 sampai 19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18 sampai ke 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panas, bukan pula dengan emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena penebusan Kristus dan kematiannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, darahnya telah tercurah
umat kemuliaan Tuhan dengan cara penebusan Kristus lewat kematian yang di bawah salib. Kita telah ditebus dari takdir kita yang sia-sia karena firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak menebus kita dengan kematiannya, dengan darah yang mahal yang kita berkata dan kita berdoa itu, maka percayalah Bapak Ibu Saudaraku, maka hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Karena penebus yang dari bawah salib. Oleh karena darah yang telah tercurah yang menguduskan setiap dosa-dosa pelanggaran kita, yang menyucikan setiap dosa-dosa pelanggaran kita, setelah disucikan ditemukan, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Luar biasa pengorbanan Tuhan kepada kita ditebus dengan darah yang mahal. Ketika kita ditebus Bapak Ibu Saudaraku, bukan pula dengan cara yang jujur ataupun cara yang kredit. Tak semua cuma senang lagi. Bulan barang dia juga ada mau yang lunas orang itu akan kredit atau macam-macam cara kali orang yang ada. Sebab banyak memang perlu itu dari itu hanya boleh kita maklumi. Ayat serok kita langsung lunas menurut kehormatan. Di mulut pada mau yang cukup pada juga tidak perlu kehormatan. Kalau tak mau di bulan kan kredit nanti bulan itu dibuat sendiri. Karena kalau itu kalau kredit itu ada bulan kan juga mengenai nah seperti juga berkata, oh ini juga non. Atau kita tidak tengah. Tadi juga hari ini juga semua kita ada banyak nama yang ada. Tapi sebenarnya untungnya ketika waktunya semakin panjang kalau Tuhan itu semakin maju. Dunia yang kita pribadi seperti itu, tapi Tuhan memberikan bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan yang itu. Tapi harganya telah lunas dibayar firman Tuhan kita. Kita tadi dengan lunas, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pengorbanan yang dilakukan tadi. Bagaimana tanggapan kita tentang pengorbanan Tuhan ini, pengorbanan Tuhan dengan penebusan Tuhan ini, dengan cara yang mahal yang kita dibeli dengan lunas harganya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudaraku untuk menguatkan firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20 apa yang dikatakan di sana? Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan kredit, bukan dengan cash berbayar, tapi dengan harga yang lunas. Kita telah dibeli Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Ini harus kita perkuat Bapak Ibu Saudaraku. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu akan kita sambut. Akan kita sambut dengan penuh sukacita. Kita akan berkata, aku mau memuliakan engkau Tuhan. Jadikan aku sebagai manusia yang kita. Katakan itu kepada Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, untuk meyakinkan kita bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Luar biasa. Di samping kita sudah dibayar dengan lunas, kita Bapak Ibu Saudaraku harus dimeteraikan lagi, dimeteraikan oleh Roh Kudus.
yang sah. Ini aku punya hak yang penuh atas semua ini. Sebab ada matahari yang menyesatkannya. Luar biasa yang kasih Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Dia kami ketika kita percaya kepada Kristus, kita telah ditebus dari kebiasaan kita dengan cara yang mahal, dengan cara yang lunas, dengan cara yang mengenai oleh Roh Kudus supaya kita dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini ayat 15 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai memperoleh kehidupan. Luar biasa. Jaminan kita adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan bagi kita. Saya bangga Bapak Ibu Saudara menjadi umat Pentakosta. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebab kepada kita umat Pentakosta dikhususkan diberikan waktu yang luang selama 10 malam berturut-turut untuk kita berdoa terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan rohnya atas kita. Sebab kita sadar Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita, dengan hikmat akan pikiran kita, maka mustahil kita mampu mengikuti. Tapi lewat pertolongan Roh Kudusnya, lewat penyertaan Tuhan, lewat kuasa Roh Kudusnya, sesulit dan sesukat apapun perjalanan kita, maka kita akan ditolong. Kita akan ditolong. Ya walaupun sekarang kita harus jatuh, percaya. Sekalipun kita 7 kali jatuh, tapi kita akan berkata supaya ada tangan Tuhan yang menopang dan menolong. Itu yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, ketika kami tidak menunggu taat kepada, percayalah, maka tidak akan ada masalah yang menimpa hidupmu, maka tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada kesulitan yang kamu hadapi. Tuhan berkata seperti itu, tapi Dia memberikan jaminan bagi saya untuk memperoleh kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku,